Hai adik-adik, ketemu lagi nih sama Bang Martin di Ibadah Sekolah Minggu pada pagi siang hari ini. Nah sekarang Bang Martin yang akan pimpin firman Tuhan adik-adik dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kita bakal ibadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa, mari kita lipat tangannya, tutup matanya biar Bang Martin yang pimpin doa buat adik-adik semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk beribadah Tuhan walaupun masih dengan secara online Tuhan, tapi kiranya Engkau hadir di tiap-tiap kami Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Bapa berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar kiranya ada gangguan Tuhan, kiranya Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau lancarkan ibadah kami Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan mengangkat pujian kami Tuhan, kiranya pujian kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau naikkan satu pujian. Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita adik-adik di rumah. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan
dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal lagi adik-adik. Mari kita angkat pujian sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita angkat pujian ini rapnya saja. Adik-adik lipat tangan sambil tutup matanya ya. Kita mau masuk ke dalam doa. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, fokuskan hati pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengangkat puji-pujian juga Tuhan. Kiranya puji-pujian bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita udah masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu Bang Martin ingetin kalau misalnya di firman Tuhan pada pagi siang hari ini, seperti biasa adik-adik ada satu ayat yang Abang Martin akan bagikan. Dan keseluruhan dari firman Tuhan. Nah ayat itu nanti adik-adik hafalkan terus divideokan. Setelah itu nanti dikirim ke grup GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi. Supaya bisa menjadi absen buat adik-adik. Supaya nanti kalau misalnya adik-adik minta nilai di UTS sama UAS, absensinya ada. Nah adik-adik bisa minta nilai atau minta soal gitu. Nah firman Tuhan kita pada pagi siang hari ini ada di Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Sekali lagi Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Sekali lagi ya. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Nah, sebelum itu Bang Martin mau ngingetin lagi nih. Kalau misalnya adik-adik ada handphone satu lagi atau misalnya ada tab satu lagi atau lebih baik ada Alkitab. Nah, adik-adik bisa ambil Alkitabnya biar kita baca Alkitabnya bareng-bareng, biar kita baca firman Tuhannya bareng-bareng, biar semuanya bisa ngerti. Nah, firman Tuhan pada pagi siang hari ini, mari kita baca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Nah, di sini ada kata-kata lidah.
Nah, berarti lidah itu identik sama perkataan. Nah, kenapa firman Tuhan pada pagi siang hari ini Bang Martin akan membahas soal perkataan. Karena dari perkataan itu nanti bakal bisa jadi bumerang buat kita, bakal bisa eh, ini juga masuk ke dalam kayak apa yang kita tabur itu juga yang bakal kita tuai. Di sini di ayat ini sama seperti itu. Nah, firman Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan menginginkan kita, khususnya adik-adik di rumah nih, kan biasanya sering tuh anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang milenial lah, apalagi ada adik-adik yang masih kecil nih, suka ngikutin perkataan dari kakaknya yang lebih tua, atau suka ngikutin perkataan dari orang tuanya, atau misalnya suka ngikutin perkataan dari lingkungannya. Kalau misalnya lingkungannya berkata kayak yang kasar-kasar, keluarnya kebun binatang. Nah, misalnya kata-kata kebun binatang semuanya keluar gitu kan di lingkungannya. Nah, pasti nanti adik-adik yang kecil ini suka mencontohkan nih, adik-adik yang masih SD kelas 3 atau kelas 4 itu tuh pasti selalu nurutin apa kata kakaknya, mungkin apa kata orang tuanya atau apa kata lingkungannya. Bahasa yang sering dilakukan, bahasa yang sering dilontarkan di kehidupan sehari-hari. Makanya tugas kakak-kakak di rumah nih yang adik-adiknya masih kecil-kecil, bertutur kata yang baik di depan adik-adik, bukan berarti di belakang adik-adik atau di belakang orang tua kita berkata kasar atau berkata yang menyinggung orang. Karena di sini kalau kita nyinggung orang juga, ayat ini mengatakan kalau kita nyinggung orang juga kita dapat buahnya. Buahnya itu apa? Kalau misalnya kita bikin orang marah dengan perkataan kita, orang itu bisa marah balik ke kita, bahkan mungkin mereka bisa berantem sama kita, atau sekarang kan banyak yang suka main fisik atau kayak gimana lah berantemnya. Nah, itu mulainya dari apa? Mulainya dari perkataan. Misalnya nih, ada suatu misalnya adik-adik lagi di suatu kejadian, adik-adik lagi di kelas misalnya. Kalau misalnya kelasnya udah offline ya, sekarang kan masih ada beberapa adik-adik kita di rumah yang masih online sekolahnya, tapi ada juga yang offline. Nah, sekarang kalau misalnya offline gitu, minta pensil, terus misalnya adik-adik nyindir nih, atau misalnya ngomong, kamu nggak punya pensil ya, bla 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 bla. Nah, terus, teman-teman adik itu kayak yang minjem pulpennya itu kayak, apa sih? Aku kan gak suka digituin. Nah, di situ nanti dia malah berbalik marah ke adik-adik, atau misalnya dia bakal gak suka sama perlakuan adik-adik. Nah, gak suka sama perkataan adik-adik. Makanya penting untuk menjaga perkataan. Maupun kita sudah lebih tua dari adik kita atau kakak kita, itu semuanya kita harus jaga perkataan. Di depan atau di belakang keluarga kita, atau di depan atau di belakang orang tua kita, itu kita harus jaga perkataan. Nah, jika misalnya ada orang-orang yang gak percaya, kamu mah cuma di depannya doang, ngomongnya sopan atau kayak gimana. Nah, itu urusan kita sama Tuhan. Tuhan yang melihat semua perkataan kita, Tuhan yang melihat semua apa yang kita lakukan di luar. Nah, makanya kalau apa yang kita lakukan jelek, apa yang dilakukan oleh mulut kita jelek, bakal itu nanti itu bisa jadi bumerang buat kita. Apa yang kita tabur melalui perkataan akan kita tuai melalui sikap orang lain sama kita. Bisa sikap, bisa perkataan lagi yang menyakiti hati kita. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan? Jaga perkataan. Jaga perkataan seperti apa? Nah, semuanya itu di setiap firman Tuhan, di setiap kita buka Alkitab pasti ada perkataan sopan, kata sopan. Nah, bisa hitunglah kalau misalnya di Alkitab itu banyak sekali Tuhan menyinggung kata kesopanan, sopan. Jadi Tuhan itu ingin mengajarkan bahwa kita itu harus sopan kepada yang bawah, kepada yang lebih muda, kepada yang sepantaran, kepada yang lebih tua, bahkan kepada nenek kakek yang misalnya yang ketemu di jalan, kita harus sopan tuh. Gimana pun mereka itu yang lebih tua dari kita. Bahkan kalau misalnya ada pun pengemis di jalanan,
Adik-adik nggak bisa tuh ngomong sembarangan. Karena misalnya pengemis itu kakek-kakek, dia itu lebih tua dari adik-adik. Nah, kita juga harus bisa sopan, bantu. Nah, bisa ada konflik itu karena perkataan. Jadi kita harus menjaga perkataan. Gimana bang caranya menjaga perkataan? Nah, firman Tuhan selalu mengajarkan kita harus sopan. Sopan. Kita harus sopan. Nah, gimana sih sopan itu bang? Nah, adik-adik baca di rumah nih kitab Amsal. Amsal itu banyak, makanya abang ambil firman Tuhan ini dari Amsal karena apa? Amsal itu ada 31 hari. 31 hari, ada 31 pasal. Nah, dari 31 pasal itu, adik-adik bisa baca tuh. Ya. Adik-adik bisa baca tuh di apa namanya? Di Amsal itu ada 31 pasal. Nah, setiap satu pasalnya itu misalnya adik-adik baca sehari, itu habis tuh 31. Nah, di situ semuanya ada. Gimana caranya menjadi orang bijak, gimana caranya menjadi orang yang sopan, gimana caranya berperilaku di tengah-tengah keluarga juga, gimana caranya berperilaku di tengah-tengah lingkungan, gimana caranya menjadi terang di dalam kehidupan, khususnya melalui lidah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga tutur kata kita, jangan menyinggung orang lain. Kita harus menjaga bahasa kita supaya bahasa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan itu gimana bang? Nggak keluar yang asal-asalan kayak kebun binatang lah atau apapun. Bahkan pribadi misalnya kalau misalnya abang pun punya kesalahan, abang pun pernah melakukan seperti itu, tapi apa yang harus kita lakukan? Minta ampun sama Tuhan, terus besokannya kita jangan melakukannya lagi. Kalau misalnya ada orang yang lebih tua dari kita mencontohkan seperti itu, kita jangan ikut-ikutan mencontohkan seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Tuhan ingin kita menjaga lidah kita supaya nanti hal-hal baik menghampiri kita. Buahnya yang baik-baik menghampiri kita. Bukannya buahnya yang jahat-jahat menghampiri kita, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu, jadi firman Tuhan pagi siang hari ini, kita harus menjaga tutur kata kita. Dan kita harus bisa tahu kita berbicara dengan siapa. Kita harus menjaga kesopanan perkataan kita. Nah, firman Tuhan demikian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk ibadah kami Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kiranya juga Tuhan, seminggu ke depan kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menjaga tutur kata kami Tuhan, bisa menjadi orang-orang yang lebih sopan Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya ada yang tidak berkenan sifat kami, perkataan kami, kiranya Engkau ampuni Tuhan, supaya nanti minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya dan ke depannya Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sopan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa minggu selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.